Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Saya Ote Widyastuti dari Prodi Kesmas UM Pontianak kembali bersama teman-teman dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang musyawarah masyarakat desa atau yang biasa kita sebut dengan MMD. Batasan dari musyawarah masyarakat desa itu sendiri adalah merupakan pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas, tentunya ini adalah petugas kesehatan dan yang berwenang di dalam suatu program penanganan masalah kesehatan reproduksi. Untuk membahas hasil survei mawas diri atau hasil survei yang lain yang diperlukan sebagai bahan dalam pelaksanaan MMD. Dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei tersebut. Ini merupakan pertemuan perwakilan para warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil survei. Ya. Kemudian tujuan musyawarah masyarakat desa itu sendiri yang pertama adalah agar masyarakat ini mengenal masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam hal ini, ketika kita membahas tentang kesehatan reproduksi, tentunya masalah-masalah reproduksi pada khususnya ya, yang ini diprioritaskan. Apa saja? Ya, tergantung dari wilayah masing-masing, sehingga kita akan melihat bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui tentang masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui pelaksanaan program intervensi masalah kesehatan yang sudah ditemukan. Dalam MMD ini sendiri, masyarakat juga akan menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan dan melaksanakan program intervensi. Di akhir nanti saya akan memberikan gambaran sekilas tentang pelaksanaan MMD itu sendiri yang pastinya para mahasiswa itu nanti akan mempraktekkan kegiatan musyawarah masyarakat desa ini pada mata kuliah praktek belajar lapangan, terutama pada PBL atau praktek belajar lapangan yang kedua. Seperti apa kegiatannya? Mungkin nanti kita bisa sekilas bisa melihat yang sudah pernah dilaksanakan oleh kakak-kakak tingkat yang mungkin saat ini sudah jadi lulus ya, maksudnya menjadi alumni. Baik, jadi ini adalah tujuannya, masyarakat mengenal masalah kesehatannya, kemudian masyarakat juga akan bersepakat nanti setelah mengetahui masalah yang sudah disampaikan dalam musyawarah tersebut, masyarakat akan bersepakat harus arahkan untuk bersepakat dalam merencanakan atau membuat suatu program dalam menangani masalah kesehatan yang sudah disampaikan di awal. Sehingga dalam hal ini merupakan suatu channel atau media antara masyarakat dengan petugas untuk menyepakati kegiatan-kegiatan atau program-program intervensi yang bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan, dalam hal ini mungkin masalah kesehatan reproduksi pada khususnya. Nah, dalam pelaksanaannya, yang pertama, peserta yang wajib hadir adalah pemuka masyarakat desa, tokoh masyarakat, TOMA, kemudian petugas puskesmas dan sektor-sektor terkait di tingkat kecamatan ataupun kelurahan setempat ya yang menjadi lokasi permasalahan. Dalam hal ini siapa saja ya, mungkin seksi-seksi pemerintahan dan pembangunan, bahkan BKKBN ya, yang mungkin banyak sekali program-program yang bisa kita bisa diadopsi untuk dilaksanakan
program intervensinya, atau bahkan mungkin bisa kolaborasi kerjasama dalam melaksanakan program intervensi atau penanganan masalah kesehatan. Kemudian contoh yang lain mungkin adalah seksi-seksi yang atau departemen-departemen yang berbeda, yang pada program yang direncanakan memang membutuhkan kerjasama lintas sektor yang lain seperti halnya pertanian, pertamanan kalau di kota, kemudian keagamaan, pendidikan, sektor-sektor yang selain dari kesehatan yang bisa kita jadikan sebagai mitra untuk berkolaborasi dalam membuat suatu program intervensi masalah kesehatan. Bisakah seperti itu? Ya bisa, pasti bisa. Karena memang itulah tujuannya dalam membuat suatu program intervensi. Karena satu masalah kesehatan yang terjadi dalam suatu lokasi kasus permasalahan itu adalah tanggung jawab semuanya, tidak hanya masyarakat, tidak hanya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ataupun dinas kesehatan bahkan mungkin ya, tapi semua sektor termasuk swasta ya, terutama juga pemilik usaha dan lain sebagainya yang berada di wilayah kasus masalah itu ikut bertanggung jawab, harus diikutkan dalam merencanakan suatu program intervensi masalah kesehatan. Oke, itu peserta wajibnya. Tokoh masyarakat itu sudah menjadi kewajiban ain ya, fardu ain untuk kita undang karena yang paling dekat adalah tokoh masyarakat tersebut. Dalam suatu pelaksanaan program, kadang tidak seperti atau semulus yang diharapkan. Terjadinya banyak penolakan-penolakan yang ada di masyarakat terhadap suatu program. Karena sebelumnya mungkin program itu sudah pernah dilaksanakan, bisa jadi seperti itu. Sehingga ada suatu hambatan di sini dalam berkomunikasi misalnya, dan lain sebagainya. Maka untuk bisa melancarkan komunikasi kita, kemudian pendekatan kita dengan masyarakat, kita membutuhkan tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat. Beliau-beliau inilah yang akan menjadi channel kita, saluran kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan semua hal yang diperlukan dalam program penyelesaian masalah. Yang kedua, MMD dilaksanakan boleh di balai desa atau tempat pertemuan lain yang ada di desa yang sekiranya memang representatif untuk bisa dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Jadi tidak harus di balai desa memang, tapi biasanya balai desa itu letaknya cukup strategis untuk dihadiri dari berbagai arah ya. Nah, seperti itu. Pun kalau misalkan ada satu rumah warga yang memang itu menjadi ibarat itu base camp yang biasa diadakan rapat-rapat ataupun pertemuan-pertemuan itu di sana, ya itu sah-sah saja. Selama akses untuk bisa hadir itu sangat mudah, saya rasa itu yang paling penting. Kemudian dalam hal pelaksanaan, MMD dilaksanakan segera setelah rapid survey atau tadi ada istilah survei mawas diri dan lokakarya mini yang dilaksanakan. Nah, ini lokakarya mini ini juga saya nantinya akan memberikan gambaran seperti apa lokakarya mini dan bagaimana kita bisa melaksanakan kedua, baik itu lokakarya mini dan MMD pada kegiatan PBL 1 dan 2. Terutama yang kedua. Nah, tindak lanjut dari musyawarah masyarakat desa, di sini kader atau tokoh masyarakat desa atau TOMA membantu kepala desa menyebarkan hasil musyawarah atau MMD berupa rencana kerja penanggulangan masalah kesehatan dan membantu menindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, jadi ini semacam memang musyawarah ini dilaksanakan untuk memang ditindaklanjuti. Ya, jadi hasilnya ini harus disebarluaskan karena di situ mengandung satu kesepakatan
dalam pelaksanaan program intervensi masalah kesehatan. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah pembukaan dilakukan oleh kepala desa dan menguraikan tujuan MMD tersebut dan menghimbau seluruh peserta agar aktif mengemukakan pendapat dan pengalaman sehingga membantu dalam membuat suatu pemecahan masalah, dan kesepakatan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat atau merencanakan program intervensi masalah kesehatan. Yang kedua, perkenalan peserta yang dipimpin oleh kader untuk menimbulkan oleh kader agar tidak menimbulkan masalah atau sehingga menimbulkan suasana keakraban. Ya, ada satu perkenalan. Kemudian yang ketiga, penyajian hasil survei oleh kader. Ya. Kemudian yang keempat adalah perumusan dan penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah yang sebelumnya sudah disampaikan, dan hasil survei dilanjutkan dengan rekomendasi teknis dari petugas kesehatan di desa atau bidan di desa, petugas kesehatan ataupun bidan di desa. Kemudian menggali potensi dan mulai mengenali potensi yang ada di masyarakat untuk dijadikan sebagai alternatif kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang keenam, mulai menyusun rencana kerja penanggulangan masalah kesehatan yang dipimpin oleh kepala desa. Kenapa harus dipimpin kepala desa? Harapannya karena memang ini akan sesuai. Kepala desa ini mungkin yang paling tahu di antara semua mahasiswa yang mungkin pada saat itu ada di sana dan mencoba untuk mendalami permasalahan tersebut, menanyakan karakteristik mereka dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita benar-benar membuat suatu forum untuk bisa merencanakan dengan baik, ya memang sebaiknya dipimpin oleh orang yang mampu dalam menggali karakteristik dari masyarakat, sehingga kita bisa menentukan dari karakteristik tersebut, kita bisa menentukan sebaiknya seperti apa sih program yang harus dijalankan. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 7, menyimpulkan hasil MMD berupa penegasan tentang rencana kerja oleh kepala desa. Jadi harus ada kesimpulan, harus ada final yang menyatakan atau yang membuat rencana penanganan atau intervensi masalah kesehatan ini. Harus ada hasilnya. Luarannya itu adalah mungkin perencanaan dalam bentuk bagan, dalam bentuk narasi, dan lain sebagainya. Jadi cara pelaksanaan MMD sangat mudah sebenarnya. Hanya saja yang agak menjadi concern atau permasalahan itu adalah bagaimana cara baik sehingga MMD ini bisa benar-benar menggali informasi yang diperlukan dalam program itu. Baik, jadi sebelum baik, ini adalah salah satu contoh kegiatan PBL yang sebelum melaksanakan MMD dilaksanakan hasil diskusi yang dalam bentuk lokakarya mini beserta petugas kesehatan. Dalam hal ini untuk pelaksanaan MMD bisa jadi memang tanpa ada lokakarya mini dulu, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin dirasa ini sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi permasalahan ya. Bisa jadi dari pihak
petugas sendiri atau pihak puskesmas sendiri memang tidak bisa melaksanakan lokakarya mini, sehingga mempercayakan dari petugas-petugas yang bisa langsung melaksanakan diskusi, melaksanakan suatu perencanaan program dalam kegiatan atau forum MMD. Nah, untuk forum MMD sendiri itu lebih mengarah kepada masyarakat desanya. Untuk lokakarya mini ini dilaksanakan untuk konfirmasi hasil survei yang sudah dilaksanakan, ibaratnya mempertanggungjawabkan ya. Jadi seolah-olah kayak bilang dalam lokakarya ini pelaksanaan survei menyampaikan bahwa ini loh hasil dari survei kami itu seperti ini. Dari data sekunder yang sudah kami kumpulkan ternyata hasilnya mungkin ada sedikit perbedaan. Gitu ya. Nah, apakah ada satu penyangkalan atau mungkin penjelasan ya dari pihak puskesmas sendiri yang sudah menerbitkan data sekunder tersebut? Nah, apakah memang karena apa ini belum diupdate ataukah seperti apa data-data yang sudah ada dalam data sekunder itu kita melakukan suatu pengecekan gitu disesuaikan, bukan disesuaikan, dilihat seberapa jauh perbedaan dari hasil survei yang dilaksanakan. Ibarat itu adalah hasil yang terbaru. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit saja saya putar sehingga nanti mungkin ada gambaran ketika nanti di satu wilayah nanti teman-teman di PBL 1 ataupun PBL 2 itu menginginkan adanya lokakarya mini. Baik, kembali lagi. Jadi itu tadi salah satu contoh untuk teman-teman bisa mengetahui bahwa pertemuan-pertemuan yang akan dijalankan pada saat kegiatan di lapangan, yaitu di kegiatan PBL 1 dan 2, diantaranya adalah adanya lokakarya mini dan HMMD. Nah, seperti apa gambarannya? Saya ternyata tidak bisa menemukan ya, belum bisa menemukan nanti. Tapi insya Allah kurang lebih gambarannya seperti ada yang ada di gambar ini dan juga yang seperti yang tadi saya sudah sharekan untuk video untuk lokakarya mini. Bedanya lokakarya mini yang dilakukan sebelumnya adalah di mana pertemuan yang diadakan dengan petugas kesehatan. Dalam hal ini pelaksanaannya tentunya berada di puskesmas dan menyesuaikan dengan ketersediaan dari pihak petugas ataupun puskesmas itu sendiri. Nah, bedanya pada saat MMD, jadi setelah kita melaksanakan rapid survei di PBL 1, kita melakukan surveillance untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian kita akan bersama-sama melakukan suatu prioritas masalah. Jadi masalah yang seperti apa yang diutamakan untuk harus segera diintervensi itu ada pada lokakarya mini. Lalu kemudian setelah kita menemukan prioritas masalahnya bersama-sama dengan petugas dan di situ akan biasanya akan muncul beberapa ide dan juga beberapa hal yang perlu didiskusikan sebelum
hasil dari lokator itu dibawa untuk dibahas dalam musyawarah masyarakat desa bersama dengan masyarakat desa. Nah, sehingga pelaksanaan musyawarah masyarakat desa seperti halnya yang tadi saya sudah sampaikan dalam materi PPT, bahwa yang diundang, yang wajib hadir di sana itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya juga petugas kesehatan yang sudah melaksanakan OKKM ini itu juga wajib datang, karena mereka juga akan memberikan masukan-masukan dalam diskusi di musyawarah itu tadi. Kira-kira sebelumnya apakah sudah ada intervensi ataukah malah belum sama sekali, ataukah seperti apa sih kebutuhannya untuk secara medis mungkin ya. Dari sisi petugas sendiri itu yang dibutuhkan itu apa keperluannya, dan mungkin evaluasi dari kegiatan program-program intervensi sebelumnya itu apa hasilnya, itu perlu disampaikan dalam musyawarah masyarakat desa sehingga masyarakat desa mengetahui benar apa yang dibutuhkan. Nah, masyarakat desa ini didatangkan, tokoh-tokoh masyarakat didatangkan, ini perlunya adalah untuk mengetahui masyarakat itu sebenarnya karakternya seperti apa sih? Karakter itu seperti apa contohnya? Misalnya, lebih banyak penduduknya itu kira-kira perempuan atau laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, pendekatannya pasti berbeda ketika penduduknya lebih banyak perempuan, seperti itu. Dan media apa sih yang biasa mereka yang mereka bisa pakai media untuk mendapatkan informasi itu apa? Oh, ternyata dikarenakan penduduknya lebih banyak usia-usia yang masih produktif, sekolah dan sebagainya, mereka lebih banyak untuk media informasi itu adalah melalui gadget. Nah, berarti mungkin dari situ itu karakter yang perlu kita garis bawahi, bahwa bisa jadi nanti ketika kita menyampaikan informasi kesehatan reproduksi dalam menentukan apa atau merencanakan atau menginformasikan tentang intervensi yang seperti apa, itu harus melalui media yang biasa mereka pakai. Nah, karakter-karakter yang seperti itu termasuk usia, kemudian pendidikannya seperti apa. Jangan-jangan mereka pendidikannya SMP ke bawah, jadi belum sampai tamat SMP, lebih banyak pendidikannya rendah. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi karakteristik masyarakat itu? Itu kita wajib mendatangkan dalam musyawarah masyarakat desa itu tokoh masyarakat. Gitu. Sehingga di dalam satu forum MMD itu nanti akan ada item-item tersebut, ya, item pihak-pihak siapa itu ada, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di PPT ini. Nah, dari hasil survei itu kita harus sampaikan juga tuntutan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana hasil lokakarya ini, dan dengan mengetahui petugas wakil dari puskesmas yang sudah hadir, ya, tentunya ini semua harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi semua yang duduk di dalam forum MMD ini nanti akan bisa memberikan masukan sarannya dalam menyempurnakan rencana-rencana intervensi masalah kesehatan. Oke. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada gambaran tentang pelaksanaan musyawarah masyarakat desa. Segala pertanyaan silakan tulis, boleh dalam kolom komentar ataupun dalam pembahasan secara tatap muka. Tentunya saya akan senang hati untuk bisa membahas. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.